kabarnya hari ini anak-anak di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjut belajar pelajaran berikutnya, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana kehidupannya Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana cara beliau berdakwah, dan kita akan belajar mengambil keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan menyimak video yang akan ibu share. Silahkan disimak. Kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak, dan termasuk dalam wilayah kerajaan Babilonia. Pada masa itu, bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati, Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita? Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula, Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya di malam yang gelap. Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhanku. ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang. Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam. Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku. Dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya, Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngelantur. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari, ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab?
Ibrahim bertanya, lalu memukul patung dengan tangannya. Tentu saja, patung-patung itu tetap diam. Ibrahim mengambil kapak, lalu menghancurkan patung-patung itu. Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar dan mengalungkan kapaknya pada lehernya. Ketika kaumnya pulang dari luar kota, mereka melihat patung berhala mereka hancur. Sontak mereka berteriak, kaget, gempar seluruh kampung. Bergegas semua orang, terutama para pemuka kaum, menuju tempat pemujaan berhala. Oh, siapa yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kita? Kurang ajar! Kami dengar ada anak muda yang membenci Tuhan-Tuhan kita. Ibrahim namanya. Bawa ke sini anak itu. Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai. Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutarbalikkan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan. Kamu kan tahu, dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi, mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Apalagi melindungi kalian. Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat, lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, "Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikit pun. Bahkan pakaiannya juga utuh, hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Video yang di-share tentang kisah Nabi Ibrahim. Nah, kita bisa belajar tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Nah, Ibu akan simpulkan kembali bahwa keteladanan Nabi Ibrahim yaitu yang pertama tadi apa? Selalu tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim itu tidak pernah menolak apapun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Nah, kita tahu ya dari kisah video tadi bahwa Nabi Ibrahim itu punya ayah yang selalu membuat patung kerjanya. Patungnya itu disembah sendiri. Nah, meskipun melihat ayahnya berbuat salah, tapi beliau tidak pernah marah-marah ke ayahnya, tetap tunduk dan patuh dan mengajaknya untuk tidak menyembah patung pun dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, kisah cobaan ini ketika Nabi Ibrahim mencoba untuk sama Allah diperintahkan menyembelih anaknya sendiri. Kebayang nggak bagaimana kita menyembelih anak sendiri? Nanti kalian kalau sudah jadi orang tua akan merasakan bagaimana kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim ini memiliki rasa keingintahuannya yang tinggi. Nah, terlihat dari tadi ya, ketika
beliau mencari Tuhan sebenarnya siapa yang akan disembah. Melihat bintang terang benderang dianggapnya Tuhan, tapi ketika menghilang ternyata itu bukan Tuhan aku. Ketika melihat matahari dia mengatakan bahwa ini adalah Tuhan aku, tapi ketika menghilang beliau mengatakan ini bukan Tuhan aku. Nah, itu adalah bukti bahwa beliau memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah berani menyampaikan kebenaran. Nah, apa beraninya? Ketika beliau mau menghancurkan patung-patung berhala. Kan semua patung-patungnya dihancuri sama apa? Sama kapak. Nah, semua patung-patungnya dihancuri sama kapak-kapaknya sampai hancur, kecuali patung yang paling besar disuruh memegang kapaknya. Itu adalah bukti keberanian Nabi Ibrahim menghancurkan Ka'bah yang pada waktu itu memang dijadikan sesembahan oleh para kaum pada waktu Nabi Ibrahim. Kemudian yang keenam, Nabi Ibrahim ini tidak pernah lalai dengan hartanya, meskipun beliau itu orang yang sangat kaya, tapi dia tidak pernah lupa terhadap perintah Allah. Nah, yang ketujuh, beliau itu sangat mencintai Allah dibanding apapun. Nah, itu adalah salah satu keteladanan dari Nabi Ibrahim yang dapat kita ambil ya, kita pelajari. Nah, dicukupkan sekian anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, tetap semangat, menjaga kesehatan di rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pelajari kembali, nanti ada tugasnya kalian menuliskan kesimpulan atau ringkasan cerita dari kisah Nabi Ibrahim ini ya. Ditulis minimal paling banyak 10 baris. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.